Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Jelaskan latar belakang perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa dampak besar pada sektor pertanian modern, termasuk budidaya tanaman hias. Tanaman hias kini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi dengan nilai ekspor mencapai USD 21,9 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan tanaman hias sangat dipengaruhi oleh kelembaban tanah yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan air dan nutrisi. Namun, banyak pelaku usaha masih menggunakan metode penyiraman manual yang sering menyebabkan stres air pada tanaman. Nah, teknologi IoT hadir sebagai solusi untuk memantau kelembaban suhu dan intensitas cahaya secara real time guna meningkatkan efisiensi perawatan. Selain itu, penerapan aplikasi berbasis website juga diperlukan untuk mengelompokkan jenis tanaman hias serta menyediakan informasi lengkap dan menjadi platform jual beli atau marketplace tanaman hias secara online. Selanjutnya, perumusan masalah. Pertama, bagaimana efektivitas sistem pemantauan kelembaban tanah berbasis IoT dalam mendukung pertumbuhan tanaman hias secara optimal. Yang kedua, apa saja alat-alat yang digunakan dalam alat pengukur kelembaban tanah. Ketiga, bagaimana pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman hias. Batasan masalah. Yang pertama, fokus hanya pada pemantauan kelembapan dan pH tanah, serta faktor lingkungan lain seperti suhu dan juga cahaya. Kedua, sistem menggunakan sensor kelembapan dan pH tanah yang terintegrasi dengan mikrokontroler IoT berbasis Node MCU dan ESP32. Ketiga, data kelembapan ditampilkan secara real-time pada platform IoT berbasis aplikasi ataupun web. Dan keempat, penerapan sistem dibatasi untuk skala kecil seperti rumah ataupun taman hias pribadi dan bukan untuk lahan pertanian luas. Tujuannya, yang pertama, merancang sistem monitoring kelembapan tanah berbasis IoT untuk memantau media tanam toko bunga wilis secara daring, guna meningkatkan efisiensi perawatan dan kualitas tanaman. Dan kedua, mendukung digitalisasi usaha melalui sistem monitoring yang dapat diakses via smartphone ataupun laptop. Yang ketiga, mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat kondisi air yang tidak tepat melalui pemantauan yang akurat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama ada memonitoring kelembapan tanah untuk menunjang proses penanaman. Yang kedua ada mendapatkan hasil yang baik meskipun pemilik tanaman hias memiliki kesibukan dan aktivitas lain. Yang ketiga ada mendukung digitalisasi usaha toko bunga wilis. Sistem ini menjadi langkah awal dalam penerapan teknologi digital untuk usaha tanaman hias sehingga pengelolaan menjadi lebih modern dan terukur. Yang keempat, ada menjadi model teknologi terapan untuk skala kecil. Sistem ini dapat dijadikan contoh penerapan teknologi IoT yang sederhana namun bermanfaat dan berpotensi untuk dilakukan oleh pelaku usaha tanaman hias lainnya di daerah Jatibarang maupun wilayah lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan proyeknya. Yang pertama mulai dari analisis kebutuhan. Jadi di analisis kebutuhan ini kita tuh dilakukan proses pengumpulan informasi terkait sistem yang akan dibangun. Jadi dalam tahap ini tuh menganalisis pengguna seperti admin, pembeli, dan sistem IoT yang akan digunakannya seperti apa gitu. Nah, analisis juga mencakup identifikasi fitur-fitur yang diperlukan, misalnya sistem penjualan tanaman secara online, pengolahan data produk, monitoring kondisi tanaman melalui sensor kelembaban tanah, serta notifikasi otomatis ketika kondisi tanaman memerlukan perhatian. Nah, selain itu juga dilakukan analisis terhadap kebutuhan perangkat keras seperti sensor, microcontroller, serta jaringan internet yang akan digunakan dan perangkat lunak seperti bahasa pemrograman server, serta ada perancangan sistem. Nah, di perancangan sistem ini, setelah kita mengidentifikasi kebutuhannya, itu tuh kita tuh merancang sistem yang digambarkan secara konseptual melalui pembuatan blok diagram yang menjelaskan hubungan antara perangkat IoT seperti sensor dan microcontroller dan server dan website. Selain itu dirancang pula struktur data dari sensor IoT. Nah, terus juga di sini tuh di perancang sistem itu kita juga desain antarmuka atau bisa dibilang UI dan UX juga disiapkan serta eh, tampilan website itu mudah digunakan oleh pengguna, baik dari komputer maupun perangkat mobile. Nah, selanjutnya di sini ada
pemilihan teknologi. Nah, di pemilihan teknologi ini kita tuh menentukan alat, perangkat lunak, dan platform yang akan digunakan dalam pengembangan sistemnya. Jadi teknologi yang dipilih mencakup bahasa pemrograman seperti PHP dan JavaScript, basis data MySQL, serta framework CSS seperti Bootstrap atau Tailwind agar tampilan webnya tuh lebih menarik dan responsif. Nah, terus kalau untuk sisi IoT-nya tuh kan digunakan microcontroller SP32 dengan sensor kelembaban tanah dan DHT11 untuk membaca suhu serta kelembaban udara. Nah, komunikasi data antar microcontrollernya tuh dengan web server jadi menggunakan protokol HTTP atau MQTT agar data tuh dapat dikirim secara real time. Nah, selanjutnya kan di sini ada pengembangan front-end kan. Nah, tahap ini tuh kan merupakan proses pembuatan tampilan utama websitenya. Jadi di tahap ini tuh dirancang halaman-halaman seperti beranda, katalog produk, terus detail tanaman, halaman keranjang belanja, dan juga tampilan admin. Tujuannya tuh kan agar websitenya tuh mudah digunakan oleh pengunjung untuk melakukan transaksi dan oleh admin tuh untuk memantau kondisi tanaman serta mengolah data produk. Jadi desain website ini tuh dibuat seresponsif mungkin agar dapat diakses dengan baik melalui perangkat komputer. Nah, selanjutnya kan ada pengembangan backend dan IoT kan. Nah, pada tahap ini tuh untuk membangun logika sistem serta menghubungkan perangkat IoT ke server. Jadi backend ini tuh berfungsi untuk menangani proses pengolahan data seperti login, manajemen produk, transaksi penjualan, dan penyiraman data sensor. Di sisi lain, perangkat IoT ini menggunakan SP32 di program dapat jadi tuh biar membaca gitu dari sensor dan mengirimkan ke server. Nah, data tersebut tuh kemudian ditampilkan di website sehingga admin dapat memantau kondisi tanaman secara langsung. Selain itu, sistem juga dapat diatur untuk melakukan penyiraman otomatis menggunakan pompa air gitu. Nah, selanjutnya ada pengembangan mobile admin. Pengembangan aplikasi mobile admin ini di mana sistem disesuaikan agar bisa diakses melalui perangkat seluler atau web view gitu. Nah, untuk melihat data tanaman secara real time, memantau kelembaban dan suhu, serta mengontrol pompa air secara jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian. Karena kan kita setelah membuat berbagai rancangan-rancangan, kita tuh perlu diuji apakah websitenya jalan dengan baik, apakah IoT-nya jalan dengan baik. Nah, setelah adanya pengujian ini, kita tuh perlu ada pemeliharaan agar tidak ada bug, tidak ada website yang terkendala gitu atau IoT yang tiba-tiba tidak jalan gitu. Nah, setelah pemeliharaan itu kita tuh menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini kita juga harus sedetail mungkin gitu. Selanjutnya ada perancangan sistem flowchart untuk pengguna. Yang pertama, pengguna memulai proses login dengan memasukkan email dan paspor. Setelah itu, sistem memeriksa apakah email tersebut sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, sistem menampilkan pesan belum terdaftar. Tapi kalau sudah, sistem lanjut memeriksa apakah email dan paspor sesuai. Kalau salah, muncul pesan email atau paspor salah. Dan kalau benar, maka sistem menampilkan pesan Anda berhasil masuk dan proses login selesai. Di bagian sistem menampilkan pesan belum terdaftar. Ini kan panahnya menuju selesai karena proses login berhenti. Di situ pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa login kembali. Selanjutnya ada flowchart untuk IoT. Yang pertama, sistem mulai dan sensor diinisialisasi. Setelah itu, sensor mendeteksi kelembapan tanah. Kalau tanah kering, pompa akan menyala untuk menyiram tanaman. Tapi kalau tanah tidak kering atau masih lembab, pompa langsung dimatikan karena penyiraman belum dibutuhkan. Saat pompa menyala, sistem terus memantau sampai tanah jadi basah. Begitu tanah sudah basah, pompa otomatis mati dan proses selesai. Sistem ini akan terus memantau lagi secara berulang kalau nanti tanah mulai kering kembali. Saya akan menjelaskan IRD. Nah, di sini ada entity pelanggan itu memiliki atribut ID pelanggan, nama, foto, email, password, alamat, relasi kepesanan. Nah, di pesanan ini memiliki atribut ID pesanan, tanggal, ID produk, jumlah, harga, total, metode, status pembayaran. Nah, setelah itu
di pesanan juga, relasi pesanan ini juga memiliki entity juga, yaitu ada produk. Nah, di produk ini ada ID produk, nama produk, gambar, harga, stok. Nah, di produk ini memiliki relasi admin ke admin. Nah, di admin itu ada ID admin, password, ID produk, notifikasi pesan, notifikasi IoT. Nah, di admin ini kan karena ada IoT juga, ke entity IoT. Nah, di IoT ini ada ID IoT, nama tanaman, notifikasi, dan ID admin. Selanjutnya ada use case diagram untuk pengguna. Pada diagram ini, aktornya adalah pengguna. Pertama, pengguna melakukan login dan kalau lupa paspor, bisa menggunakan fitur lupa kata sandi dan diarahkan ke verifikasi email. Setelah masuk, pengguna dapat melihat halaman utama yang berisi berbagai bagian seperti hero, promo, ukuran, slider, katalog tentang kami, kenapa memilih kami, dan footer. Pengguna bisa mencari produk, memfilter produk, atau mengurutkannya, lalu melihat detail produk. Jika tertarik, pengguna bisa menambahkan produk ke keranjang atau wishlist. Selanjutnya, saat checkout, pengguna mengisi alamat, memilih metode pembayaran, dan pengiriman. Setelah transaksi selesai, pengguna bisa melihat riwayat pesanan, mengedit profil, memberi review produk, dan bahkan menerima notifikasi status pemesanan. Case diagram admin. Nah, di use case diagram admin ini, admin kan melakukan login. Nah, di login ini admin tuh bisa langsung ke dashboard admin, kelola order, kelola IoT, kelola tanaman. Nah, di dashboard admin ini, itu tuh bisa melihat statik penjualan, jumlah produk, jumlah pesanan, total penjualan, jumlah customer, produk terlaris, diagram produk terlaris. Nah, di kelola order ini, itu tuh ada laporan penjualan, nah, di laporan penjualan ini nih, itu tuh bisa mengubah status item, terus ada item, ada customer, produk, total, aksi. Nah, di aksi ini tuh sebenarnya yang tadi saya bilang bisa mengubah status. Nah, di aksi ini tuh bisa mengubah status penunggu, diproses, dikirim, selesai, dibatalkan. Nah, terus ada IoT. Di IoT sendiri ini, itu tuh admin tuh melakukan pantau suhu ruangan tanaman, pantau kelembaban udara, pantau kelembaban tanah, notifikasi kondisi tanaman, kontrol manual. Nah, setelah itu terakhir tuh ada kelola tanaman. Nah, di kelola tanaman itu admin tuh bisa melihat foto, nama tanaman, harga, stok, dan aksi. Nah, di aksi sendiri itu kan ada 3, ada detail, edit, hapus. Nah, di detail itu tuh informasi sama hapus. Nah, di edit juga sebenarnya bisa mengedit foto, mengedit nama tanaman, mengedit harga, stok, gitu. Selanjutnya ada mockup user. Yang pertama ada tampilan login dan register. Yang kedua, selanjutnya ada tampilan lupa paspor, tampilan reset paspor, ada tampilan reset paspor lagi, ada tampilan pendaftaran akun, tampilan masuk akun, ada tampilan verifikasi email, ada tampilan lupa paspor dan verifikasi email, ada tampilan katalog produk, tampilan landing page. Ada tampilan deskripsi produk, detail produk, dan perawatan produk. Ada tampilan keranjang kosong dan tampilan keranjang yang ada isinya. Ada tampilan info checkout, tampilan payment checkout, dan checkout sukses. Ada tampilan profil user dan alamat user. Ada pesanan user dan penilaian produk. Ada tampilan notifikasi user. Dan ada tampilan profile dan alamat user. Ada tampilan keranjang. Ada tampilan notifikasi. Ada ulasan saya dan beri ulasan. Dan ada pesanan saya dan pembayaran. Selanjutnya di sini ada mockup dashboard admin. Yang pertama ada jumlah produk, jumlah pesanan, total penjualan, jumlah customer, dan ada statistik penjualan tanaman. Terus ada list produk terlaris sama diagram donat produk terlaris. Selanjutnya ini mockup kelola order pada dashboard admin.
Yang pertama ada ID, status dibayar, selesai. Terus kita bisa edit juga. Terus kita bisa mengedit ini tampilan samping kanan itu tampilan edit untuk kelola order tersebut. Nah, ini detail pesanan pada kelola order tadi. Nah, di sini ada IoT monitoring. Di sini kita IoT-nya kita kan alat penyiraman otomatis. Jadi kita pakai suhu ruangan, kelembaban udara, kelembaban tanah. Terus di sini ada grafik buat ketiga suhu, kelembaban, dan cahaya. Terus di sini ada kelola tanaman. Di sini ada foto, nama tanaman, harga, stok, sama aksi ini CRUD-nya. Dan ini di sebelah kanan jika ingin menambahkan tanaman, nama ilmiah, dan lain-lain. Nah, ini mockup untuk kelola tanaman. Kita bisa menginsert foto dari galeri juga bisa. Maksimal itu 3. Sini ada ukuran, harga, dan stok. Terus di sini juga ada informasi tanaman dan deskripsi produk untuk user. Nah, ini lebih jelasnya. Thank you.